Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nur Fajriani akan memaparkan materi tentang ruang lingkup BMT. Di sini ruang lingkup BMT yaitu terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Ma'al. Lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tanwil sebagai usaha pengumpulan penyaluran dana komersial. B. Sejarah berdirinya BMT. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasional BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. C. Organisasi. Untuk melancarkan tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi musyawarah anggota, pemegang simpanan pokok, dewan syariah, pembina manajemen, manajer, pemasaran, dan kasir, dan pembukuan. Prinsip operasi BMT. Dalam menjalankan usahanya, BMT tidak jauh dengan BPR Syariah, yakni menggunakan 5 prinsip, yaitu 1. Prinsip bagi hasil yang terdapat di dalamnya ada 4, yaitu al-mudarabah, al-musyarakah, al-musyara'ah, dan al-musaqah. 2. Sistem jual beli. Sistem ini merupakan tata cara jual beli yang di dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pemberian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah markup. B. Pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka tertentu ditambah dengan sejumlah bunga. B. Tujuan pembiayaan. Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan makro. C. Fungsi pembiayaan. Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat penerima. Di antaranya yaitu 1. Meningkatkan daya guna uang, 2. Meningkatkan daya guna barang, 3. Meningkatkan peredaran uang, 4. Menimbulkan kegairahan berusaha, 5. Stabilitas ekonomi. C. Pembiayaan murabahah. 1. Pengertian murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga peroleh barang ditambah dengan margin disepakati oleh pihak, di mana penjual terlebih dahulu kepada pembeli. Pendapatan margin. Pengertian pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset penurunan dalam stabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, dan memberikan jasa. Pendapatan merupakan penghasilan dari aktivitas lembaga yang bisa dikenal dengan sebutan penjualan, margib, markup bagi hasil, dividen, royalti, dan sewa. Profit margin. Pengertian profit margin adalah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak atas pembelian suatu barang atau jual beli. Namun, banyak masyarakat atau nasabah yang belum paham atau mengerti tentang mekanisme perhitungan margin atau keuntungan tersebut. B. Penetapan profit margin. Bank Syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis natural sentensi kontas, yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari sejumlah maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, ijarah mutahiyah bin tamlik, salam, dan istisna. Secara teknik, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan
per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah dari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.